Hai students, kita ketemu lagi dalam perkuliahan statistika. Nah, kali ini kita sudah memasuki chapter yang ketiga. Pada chapter yang ketiga, kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Nah, ini adalah learning objektif kita, tujuan dari pembelajaran kita. Nah, yang pertama kita diharapkan mengenal apa yang dimaksud dengan ukuran sentral tendensi, ukuran variabilitas, dan juga pengukuran bentuk, ukuran-ukuran bentuk. Kemudian yang kedua, kita memahami arti dari mean, median, modus, kuartil, persentil, dan range. Yang ketiga, kita diharapkan mampu untuk menghitung mean, median, modus, persentil, kuartil, range, variansi, standar deviasi, MET atau mean absolute deviation dari data yang tidak berkelompok. Nah, yang keempat, kita diharapkan bisa membedakan antara variansi dan standar deviasi untuk sampel dan juga untuk populasi. Nah, yang kelima, kita diharapkan memahami arti dari standar deviasi ketika diaplikasikan menggunakan aturan empiris dan juga menggunakan teorema Chebyshev. Nah, yang keenam, kita diharapkan mampu untuk menghitung mean, median dan standar deviasi serta variansi dari data yang berkelompok. Nah, yang terakhir, kita diharapkan memahami box and whisker plots, skewness, dan kurtosis. Oke, kita langsung saja pada yang pertama, yaitu ukuran sentral tendensi dari data yang tidak berkelompok. Nah, apa itu ukuran sentral tendensi? Ukuran sentral tendensi itu adalah ukuran yang memberikan informasi mengenai letak-letak khusus atau lokasi-lokasi khusus dari suatu kelompok angka-angka, gitu ya. Nah, kalau waktu mungkin kita SMA, kita sering dengar istilah mean, median, modus, tapi mungkin kita tidak memahami bahwa inilah ukuran sentral tendensi. Jadi ukuran sentral tendensi itu mau menunjukkan letak-letak khusus tadi dari suatu kelompok angka-angka. Nah, ini adalah ukuran-ukuran umum dari ukuran-ukuran lokasi atau ukuran-ukuran sentral tendensi, yaitu ada mode atau modus, median, mean, persentil, dan kuartil. Kita lihat nih yang pertama, yaitu modus. Modus bukan modus cari pacar ya, bukan, tapi ini modus dalam statistika. Nah, kita lihat yang pertama. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang frekuensi kemunculannya tuh the most atau yang paling tinggi. Jadi frekuensi terjadi atau kemunculannya itu paling tinggi dari suatu dataset, gitu ya. Nah, modus itu dapat kita aplikasikan pada semua level data pengukuran, baik itu nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Kalau dalam dataset kita punya dua nilai yang memiliki frekuensi yang sama banyaknya, artinya sama tingginya, paling tinggi dan sama banyaknya, maka kita sebut sebagai bimodal. Dan kalau dalam dataset ada lebih dari dua yang frekuensinya tertingginya itu ada lebih dari dua nilai, maka kita sebut sebagai multimodal. Langsung aja kita lihat contohnya. Kan tadi kan kita bahas khusus mengenai ukuran sentral tendensi dari data tidak berkelompok ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat ya beda antara data berkelompok dan data tidak berkelompok. Nah, ini adalah data yang tidak berkelompok yang belum diatur dalam suatu distribusi frekuensi. Jangan lupa ya chapter sebelumnya. Nah, ini dikatakan bahwa modusnya itu 44. Ya, iya, karena ini dia ada frekuensi kemunculannya itu ada 5, yang lainnya itu cuma 4. Ini juga 46 juga 4. Gitu ya. Jadi yang paling tinggi frekuensi kemunculannya itulah modusnya. Ini adalah 44. Nah, kemudian ukuran sentral tendensi yang kedua adalah median. Median itu adalah middle value atau nilai tengah, tetapi bukan sekedar nilai tengah dari suatu array terurut angka-angka. Jadi diurutkan dulu angka-angkanya baru kita cari nilai tengahnya.
Nah, median dapat kita aplikasikan pada level pengukuran ordinal, interval, dan rasio, tidak pada nominal data. Median itu tidak dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim besar maupun yang ekstrimnya kecil gitu ya. Dia tidak dipengaruhi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Belum contoh ya. Ini cara ngitung medianya. Nah, cara yang pertama atau prosedur yang pertama, kita urutkan dulu hasil observasi ke dalam suatu array terurut. Nah, jika banyaknya angka-angka dalam urutan tadi itu adalah odd atau ganjil, maka mediannya itu ada pada tengah-tengah dari urutan tadi. Tapi kalau banyaknya angka dari array tadi itu ada berjumlah genap, maka mediannya itu adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Jadi nilai yang tengah dua tadi dijumlahkan bagi 2. Atau kita bisa gunakan aja rumus untuk mencari posisi median dalam array terurut tadi, yaitu n plus 1 bagi 2. Nah, kita lihat contohnya untuk kalau banyaknya data setnya itu adalah odd atau ganjil. Nah, ini kita punya 17 data dalam array terurut tadi ya. Ini udah diurutkan. Maka ingat, posisi median itu adalah n plus 1 bagi 2. Tadi kan n-nya 17 tambah 1 bagi 2 sama dengan 9. Sabar dulu, 9 ini bukan mediannya tetapi posisi. Jadi kita cari di sini yang terurutnya 2, 4, 6, 8, 9. Oh, posisi 9 adalah nilai angka 15, maka mediannya adalah 15. Kalau kita ganti 22 ini dengan 1 juta, mediannya tetap 15, tidak ngefek gitu ya. Atau 3-nya kita ganti dengan minus 1000 gitu ya, tetap mediannya 15. Maka dikatakan median itu tidak dipengaruhi oleh keberadaan nilai-nilai ekstrim, baik ekstrim yang besar maupun ekstrim yang kecil. Nah, ini contoh yang even. Contoh kalau banyaknya datanya itu berjumlah genap seperti 16 ini ya. Ini sudah diurutkan. Kemudian ingat posisinya itu n plus 1 bagi 2, 16 tambah 1 bagi 2 dapatnya bilangan pecahan atau tidak bulat. Maka tadi dia bilang bahwa kalau dapatnya pecahan, kita lihat 8,5 itu kan ada pada urutan 2, 4, 6, 8. 8 ini 9, ada tengah-tengah. Maka bagi 2, 14 tambah 15 bagi 2, dapatnya 14,5. Nah, yang sama juga kalau kita ganti 21 dengan sejuta, medianya tetap 14,5. Kemudian yang 3-nya kita ganti dengan min 1000 juga sama, medianya tetap 14,5. Jadi tidak dipengaruhi oleh keberadaan nilai ekstrim. Ukuran sentral tendensi yang berikutnya adalah arithmetic mean, atau kita sebut juga the mean atau mean gitu ya. Mean itu adalah rata-rata dari sekelompok angka gitu ya. Nah, mean ini dapat diaplikasikan pada level pengukuran interval maupun rasio, tidak pada level pengukuran nominal maupun ordinal. Di sini keberadaan nilai ekstrem itu sangat-sangat berpengaruh pada mean dari data set gitu ya. Bagaimana cara kita menemukan atau mencari nilai mean? Nah, nilai mean itu kita hitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam data set, kemudian kita bagi dengan berapa banyak nilai tersebut dalam data set. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menghitung mean dari populasi. Ingat, karena populasi itu kita menggunakan huruf Yunani. Mu sama dengan sigma x bagi dengan n. N-nya huruf besar. Sama dengan x1 tambah x2 sampai dengan xn dibagi dengan n. N adalah total datanya. Bukan total, tapi berapa banyak datanya.
Misalnya kita punya 5 data seperti ini, 24, 13 sampai dengan 11. Kita jumlahkan, kita bagi dengan n-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatnya adalah sekian. Ini adalah mu untuk populasinya. Kemudian untuk mean dari sampel kita menggunakan huruf Romawi. Ini X rataan sama dengan sigma X bagi dengan n-nya hurufnya kecil ya. Sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N. Misalnya kita punya 6 data nih. 6 data kita jumlahkan semua, kita bagikan dengan 6. Kita peroleh angka ini yang merupakan X rataan atau mean dari sampel. Sangat sederhana. Oke, kita lanjutkan pada ukuran sentral tendensi yang berikut yaitu persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah ukuran sentral tendensi yang membagi suatu kelompok data ke dalam 100 bagian. 100 bagian yang sama gitu ya. Dikatakan bahwa paling sedikit n% dari data itu ada di bawah n persentil dan paling banyak ada 100 kurang n% dari data itu berada di bawah n persentil. Contoh nih, kalau dikatakan ada 90 persentil, maka 90 persentil ini mengindikasikan setidaknya paling sedikit ada 90% data ada di bawah 90 persentil dan paling banyak ada 100 kurang 90 yaitu 10% dari data ada di atas 90 persentil. Itu. Nah, kalau dibilang median dan 50 persentil itu nilainya sama karena ada 50% data ada di atasnya dan 50% data ada di bawahnya. Nah, untuk persentil itu dapat diaplikasikan pada level pengukuran data interval maupun rasio maupun ordinal kecuali level data nominal. Nah, bagaimana cara kita menghitung persentil? Pertama yang penting adalah kita mengatur data itu dalam suatu array terurut. Terurutnya itu ascending. Ascending itu artinya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini adalah formula atau rumus untuk mencari lokasi dari persentil, yaitu P per 100 kali dengan N. P adalah persentilnya, N adalah banyaknya data pada array tadi. Nah, sekarang kalau kita sudah peroleh nilai I dan jika nilai I itu bilangan bulat, maka persentilnya itu adalah rata-rata dari nilai pada posisi ke I dan nilai pada posisi ke I plus 1. Tapi kalau bilangan I-nya itu diperoleh bukan bilangan bulat, artinya desimal atau pecahan, maka persentilnya itu ada pada posisi I plus 1 dari array yang sudah kita urutkan tadi. Nah, supaya lebih jelas kita akan lihat contoh berikut. Ini adalah data mentahnya. Data mentahnya itu masih random gitu ya. Nah, ingat kita harus urutkan dulu ascending dari yang kecil hingga yang terbesar. Ini ada 2, 4, 6, 8 data. Ketika ditanya berapa sih nilai 30 persentil, maka kita gunakan rumus yaitu I sama dengan P, P-nya 30 tadi ya, per 100 kali dengan N, N-nya tadi kan 8. Dapatnya 2,4. 2,4 ini bukan bilangan bulat, berarti kita pakai yang ini. Ada persentilnya itu ada pada I plus 1. Jadi 2,4 ini bukan persentilnya tapi posisinya. Jadi 2,4 plus 1 dapatnya 3,4. 3,4 kita lihat, kita bulatkan jadi 3. Berarti pada array terurutnya adalah 1, 2, 3. Maka persentil 30 itu adalah 13. Nah, ukuran sentral tendensi yang terakhir adalah kuartil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil adalah ukuran sentral tendensi yang membagi sekelompok data menjadi 4
subgroup gitu ya. Seperti ini. Jadi kita punya data bulat 100% bagi 4 yang sama, masing-masing 25%. Nah, di jeda ini, di antara ini, di bawahnya ini adalah Q1. Q1 itu ada 25% di bawah dan 75 di atas. Q2 itu 50% di bawah. Q3 75% di bawah, gitu ya. Jadi Q1 itu adalah 25% dari data itu ada di bawah dari first quartile Q1. 50% Q2 ada 50% dari data itu ada di bawah Q2. Q3 artinya 75% data itu ada di bawah Q3. Jadi Q1 itu sama juga dengan 25 persentil. Q2 itu sama juga dengan lokasi dari 50 persentil atau juga sama dengan juga lokasi dari median. Q3 itu juga sama dengan 75 persentil. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba menghitung kuartil tadi. Nah, ini kita sudah punya array yang sudah diurutkan. Nah, untuk menghitung Q1 sama dengan IP per 100 kali dengan N. Q1 itu kan 25 persentil, berarti 25 per 100, N-nya ada 2, 4, 6, 8 kali dengan 8, dapatnya 2. 2 itu bilangan bulat, maka persentilnya itu ada pada nilai penjumlahan nilai pada I plus I plus 1. I-nya kan 2. 1, 2, 109 tambah I plus 1, 114 bagi 2. Dapatnya 111,5. Begitu juga dengan Q2. Q2 itu kan 50 persentil, Q3 75 persentil. Per 100 kali 8 dapatnya 4. 2, 4, 116. Tambah I plus 1, 121 bagi 2. Sesederhana itu. Begitu juga dengan Q3 untuk mencari kuartil. Nah, tadi itu adalah ukuran sentral tendensi, yaitu ukuran yang memberikan informasi mengenai posisi atau lokasi tertentu dalam suatu kelompok data. Nah, ukuran sentral tendensi ini tidak cukup untuk menggambarkan keberagaman data. Misalnya gini, bisa saja datanya itu sama, tetapi berbeda tapi min-nya sama, tapi tidak bisa digambarkan oleh ukuran sentral tendensi. Untuk itu kita membutuhkan ukuran baru, yaitu yang namanya ukuran variabilitas. Contoh nih, ini misalnya uang bulanan atau uang saku mahasiswa yang dikirim oleh orang tua A. Tiap bulan dia terima 500.000 setiap bulan. Nah, kebetulan orang tua A ini orang tuanya PNS, gajinya jadi aman, stabil. Nah, orang tua mahasiswa yang kedua ini orang tuanya pedagang, jadi pasang surut. Jadi misalnya bulan pertama orang tuanya kirim 100, bulan berikutnya besar, bisa sampai dengan 800 karena pas musim hasil panennya melimpah dan seterusnya. Min-nya boleh sama, tetapi ada variabilitas atau keberagaman dari data. Ini kan walaupun flat, ini beda-beda nih, ya. Min-nya boleh sama, tetapi tidak sama dalam variabilitas. Ukuran sentral tendensi tidak menggambarkan itu, tapi ukuran variabilitas mampu memberikan informasi mengenai keberagaman dari data. Penjelasan mengenai ukuran variabilitas atau ukuran keberagaman data akan kita bahas pada bagian kedua pembahasan kita mengenai statistik deskriptif. Jadi tetap stay tune, keep in touch. Kita akan bertemu lagi pada video part yang kedua statistik deskriptif. Bye bye.